Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Dimas Haryadi, NIM 1861119 dari kelas KP SDMA 2018. Di sini saya akan mempresentasikan analisis bisnis pada bidang usaha jasa fotografi dan videografi. Baik, saya akan menjelaskan tentang bidang usaha yang akan dianalisis. Jadi, usaha ini merupakan jasa fotografi dan videografi. Kemudian untuk jenis jasa dan yang dihasilkan antara lain, yang pertama yaitu paket foto wedding, kemudian yang kedua paket untuk acara wisuda, entah itu wisuda sekolah ataupun dalam lingkup perkuliahan. Yang ketiga ini paket untuk acara kegiatan, jadi entah itu kegiatan masyarakat seperti pengajian atau acara musik ataupun acara Agustusan, dan juga bisa masuk di lingkup pemerintahan seperti Pemkab, pengadilan, atau yang lain-lain. Kemudian alasan mengapa memilih bidang usaha ini adalah karena dapat memudahkan dan juga membantu setiap orang yang ingin mengabadikan momen atau suatu acara tertentu dalam bentuk file, foto maupun video. Kemudian di era modern seperti sekarang ini, fotografi dan videografi ini merupakan usaha yang sangat menjanjikan, di mana usaha ini memang terlihat berkelas dan juga siap beradaptasi, yang juga didukung dengan kemajuan teknologi. Baik, masuk pada analisis aspek hukum dari bidang usaha. Usaha ini berbentuk CV atau komanditer Pennoskap, yang berarti bukan berbentuk badan hukum dan juga tidak memiliki sifat terikat dengan pihak manapun. Kemudian untuk gambaran dari bidang usaha ini sudah jelas. Usaha ini menggunakan kamera sebagai alat untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan tujuan untuk mengabadikan momen atau suatu acara tertentu. Kemudian potensi dari bidang usaha ini, jadi apabila bisnis ini dijalankan, keuntungannya memang lumayan besar, dan juga bagi pemain lama yang mungkin sudah menggeluti bidang ini selama bertahun-tahun, maka akan semakin lebar pula untuk potensi bisnisnya. Dan yang mengatur fotografi dan videografi adalah Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian syarat legalitas untuk membangun bisnis ini adalah antara lain yaitu yang pertama NIB atau nomor induk usaha, kemudian yang kedua yaitu urus SIUP atau surat izin usaha, kemudian yang ketiga yaitu mengurus NPWP perusahaan, kemudian mengurus draft akta notaris, yang terakhir yaitu mengurus izin lokasi untuk usaha tersebut. Baik, selanjutnya masuk pada analisis lingkungan. Strengths atau kekuatannya yaitu yang pertama memiliki lokasi yang cukup strategis, kemudian juga memiliki konsep dengan ciri khas tersendiri, kemudian unik dan juga berbeda dengan pesaing yang lain, dan yang terakhir ini memiliki karyawan yang tentunya profesional di bidangnya. Untuk weakness atau kelemahannya yaitu memiliki alat namun belum terlengkapi, kemudian terjadi error sistem pada software untuk pengeditan video, kemudian sedikitnya karyawan ini juga buat akhirnya menolak beberapa job dari pelanggan. Lalu untuk opportunities atau peluang dari usaha ini sendiri yaitu memiliki pangsa pasar yang cukup luas, meningkatnya permintaan akan layanan jasa fotografi dan videografi,
Dan juga di era modern seperti saat ini, untuk perkembangan hal tentang teknologi sudah menjadi hal yang biasa. Kemudian untuk tricks atau tantangan dari usaha ini sendiri adalah dimana kompetitor di sini cukup menjamur juga. Kemudian banyak juga pesaing-pesaing yang sudah lama berdiri, alias mereka itu senior yang sudah bekerja sama dengan vendor-vendor lain. Baik, yang terakhir yaitu analisis pasar dan pemasaran. Di sini analisis pasar pada usaha ini memiliki pangsa pasar yang cukup luas, dilihat dari meningkatnya permintaan akan fotografi dan videografi dari masyarakat itu sendiri. Kemudian untuk perkembangan suatu ini juga sudah menjadi hal yang biasa, dimana ini nanti akan membuat pangsa menjadi lebih luas dan juga meningkat dengan cukup pesat. Selanjutnya yaitu analisa marketing mix. Yang pertama yaitu produk. Di sini produk yang dihasilkan yaitu berupa file yang sudah diproses editing dan sudah layak untuk disetorkan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu harga. Di sini untuk harga di sini sangat cocok sekali untuk masyarakat yang memiliki ekonomi dari kelas menengah ke atas. Kemudian selanjutnya yaitu untuk tempat. Di sini memiliki kawasan di daerah Jombang Kota yang dimana dinilai cukup strategis. Selanjutnya yaitu promosi. Di sini untuk promosi dari usaha ini sendiri dilakukan lewat WA atau WhatsApp, kemudian lewat Instagram, atau bahkan juga lewat YouTube juga bisa. Selanjutnya orang di sini karyawan pada usaha ini memiliki performance yang tinggi dan juga skill yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu proses. Untuk proses ini sendiri pengambilan gambar selesai. Langkah selanjutnya yaitu proses editing, dimana ini nanti gambar yang telah diambil di lapangan akan diproses, diediting sehingga akan menjadi file atau video yang bagus dan layak untuk disetorkan. Ya, baik, yang terakhir yaitu analisa pada strategi pemasaran. Jadi di sini untuk segmentasi dari geografisnya sendiri tempat di kawasan Jombang Kota, kemudian untuk segmentasi demografisnya di sini juga tidak ada batasan, dan juga dari segi ras, agama, kebangsaan, pekerjaan ini juga tidak memiliki batasan juga. Bahkan dari segi umur pun tidak ada batasan, jadi untuk semua kalangan boleh. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari segmentasi psikografisnya. Di sini untuk psikografisnya lebih condong ke masyarakat yang menengah ke atas, dan juga untuk gaya hidupnya ini sendiri mereka lebih condong ke kelas yang tinggi. Ya, baik, yang terakhir yaitu dari segmenting targetingnya. Di sini target pasarnya adalah dari event-event seperti lomba fotografi, kemudian penerbitan produk-produk terbaru, kemudian acara pre-wedding ataupun acara pernikahan dan lain sebagainya. Ya, baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.